كافرة بلسان يفقهون أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بدعاء لا تكلفني وحسن Alhamdulillahirabbil alamin. Sakatahe puji kagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang rateni alam kabeh. Ing dalu puniki kula lan panjenengan sami saged hadir minangka memenuhi undangan daripada Mbah Kuit Mitra Kencana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, baik diri kita maupun keluarga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan juga kebahagiaan sehingga bisa terus untuk istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita akan terlebih dahulu mendengarkan salah satu syair Brai dan nanti akan kita sambung dengan sedikit dongeng yaitu tentang wilayah Danalaya atau Tegal Sari pada umumnya. Maka dari itu kepada Mang Sugir saya mohon pertama lagu yang familiar dulu yang sering didengar dan yang sudah dihafal oleh sedulur-sedulur yang ada di sini, yaitu Perahu Layar juga. Terus yang kedua yaitu Alakun Makrifat kepada Bapak Sugir Ula Sumanggakan. Mungkin juga ada juara tuh makanya ambil mikir parak. Iya. Marian. Kalang repot. Maksudnya bener Pak Bono kita kan jadi loh dia adik ayo Ambil parah. Saya jadi pian kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masjid itu membangun air Brai itu yang pertama lagunya Perahu Layar. Ala ing layar baitane kombayani ombak kumpul kelawan alus ombak kumpul kelawan alus ala tamiring-miring baitana ing laut ketempuning ombak ing laut tanpa balayar ala ing layar baitane kombayani ombak umbul kelawan alus ombak umbul kelawan alus ala tamiring-miring beta ana ing laut ketempuning ombak ing laut tanpa balayar ala ing layar baitane kombayani ombak umbul kelawan alus ombak umbul kelawan alus ala tamiring-miring beta ana ing laut ketempuning ombak ing laut tanpa balayar ala ing layar baitane kombayani ombak umbul kelawan alus ombak umbul kelawan alus ala tamiring-miring beta ana ing laut ketempuning ombak Muhammadun Rasulullah. Alakun
Alakun maripat matu bilahir. Alakun maripat matu bilahir. Jare tujapurna bakon bawa surujakan. Jare tujapurna bakon bawa surujakan. Alakun maripat matu bilahir. Alakun maripat matu bilahir. Jare tujapurna bakon bawang surujakan. Jare tujapurna bakon bawa surujakan. Alakun maripat matu bilahir. Alakun maripat matu bilahir. Jare tujapurna bakon bawa surujakan. Jare tujapurna bakon bawa surujakan. Alakun maripat matu bilahir. Alakun maripat matu bilahir. Jare tujapurna bakon bawa surujakan. Jare tujapurna bakon bawa surujakan. Alakun maripat matu bilahir. Alakun maripat matu bilahir. Jare tujapurna bakon bawa surujakan. Jare tujapurna bakon madun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawon lagu syair baik ye kemangga kula aturi malih kang Mamajid mangga. Matur suwun Mansukir sudah membawakan syair berai yang pertama yaitu Ala Inga Layar. Pembahasan dan penjelasannya sudah pernah kita dengarkan bersama bahwa intinya dalam kehidupan gitu itu pasti akan mendapatkan banyak sekali cobaan, apalagi bagi mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup mengaku bahwa mengatakan kita cinta kepada Allah tanpa Allah uji lagi sampai berkali-kali, sampai kita benar-benar merasa kosong bahwa tiada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, alakun ma'rifat ini maksudnya adalah bagaimana yang pertama kali kita harus tegaskan adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Karena ketika kita sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada lagi kesedihan maupun ketakutan, karena sudah yakin bahwa segala sesuatu baik maupun buruknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa insya Allah hari ini akan saya bacakan hasil daripada dulu kami menyelusuri salah satu sejarah tentang asal muasal Jaran Lumping ya, dan kebetulan akhirnya perjalanan kami membawa kepada salah satu tempat yang bernama Blok Danalaya. Hampir aja diomong kita pertama kali minuman nih. Ini adalah salah satu bukti. Ya duduk sombong ya, cuman pamer bahwa kami memang pernah ke Danalaya atau sering ke Danalaya, bahkan tempat salah satu berkumpulnya kami dulu yaitu di Danalaya.
Maka ini akan saya bacakan saja tentang tafsir kuda lumping yang kami dapatkan dari salah satu sesepuh daerah Danalaya. Jadi diceritakan secara turun-temurun, konon katanya jaran lumping pertama kali diciptakan oleh Buyut Sasmita atau Ki Gede ing Wadas. Buyut Sasmita merupakan murid Sunan Gunung Jati yang pada suatu ketika diperintahkan untuk khawat atau menyepi bertapa di sekitar Gunung Cermai. Singkat cerita, karena tapa Buyut Sasmita menyebabkan cuaca mendung namun berhawa panas atau biasa disebut mendung anguwung, sehingga membuat geger penghuni goib Gunung Cermai. Singkat cerita, salah satu raja jin kawasan Cermai yang sebut saja dengan nama Sang Bergola datang menemui Buyut Sasmita untuk memohon agar berhenti bertapa karena telah menyebabkan keributan di kerajaannya. Melihat kesungguhan sang raja jin, Buyut Sasmita pun akhirnya menghentikan tapanya. Setelah itu Sang Bergola juga meminta saran kepada Buyut Sasmita karena istri Sang Bergola hamil sudah 3 tahun lamanya tapi tak kunjung melahirkan. Buyut Sasmita menyarankan agar istri Sang Bergola untuk memakan daun talas jika istrinya ingin segera melahirkan. Setelah mendengar petunjuk Buyut Sasmita, dengan gembira Sang Bergola pulang dan menemui istrinya. Dan benar saja, setelah istri Sang Bergola memakan daun talas, tak lama kemudian dia melahirkan. Namun begitu melahirkan bayi yang keluar melainkan pusaka yang diberi nama Jimat Si Kuncung, Jimat Si Bitung, dan Tombak Cis. Sebagai ucapan terima kasih Sang Bergola kepada Buyut Sasmita, ketiga jimat tersebut diberikan kepada Buyut Sasmita dan juga sekeranjang kunyit yang menurut Sang Bergola, keranjang kunyit itu bisa dijadikan kendaraan untuk pulang ke daerah asal Buyut Sasmita. Dengan mengendarai keranjang tersebut, dengan sekejap Buyut Sasmita telah sampai kembali di daerah Danalaya. Dan untuk mengenang pemberian Sang Bergola, rotan bekas keranjang tadi dibuat jaran lumping yang kemudian disebut satu sekar nembe dan bopong atau belo, yang kemudian hari disempurnakan oleh salah satu murid Buyut Sasmita yang bernama Ki Seda atau Ki Benda dengan ditambahi jaran Si Kremben yang berarti pelengkap dan Si Mendung. Dalam salah satu bab Babat Cirebon juga diceritakan ketika para wali Sanga selesai cerman di Gunung Cermai, saat para wali pulang ke Gunung Sembung, masing-masing para wali menggunakan cara yang berbeda untuk melakukan perjalanan. Di antaranya ada yang terbang, ada yang menghilang, ada yang masuk tanah, ada yang berjalan kaki seperti layaknya manusia biasa. Namun Sunan Kalijaga memiliki cara tersendiri, yaitu menaiki jaran lumping. Bahkan juga diceritakan ketika Sunan Kalijaga dalam kondisi Majnun li hubbillah, kemana-mana beliau selalu menaiki jaran lumping. Dari masa hidup Buyut Sasmita dan cerita Babat Cirebon, dapat disimpulkan bahwa jaran lumping telah berkembang dari era Wali Sanga, yaitu sekitar abad 14 sampai 15 Masehi. Jaran lumping berasal dari kata ajaran sing lempeng, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yang dimaksud yaitu jalan yang lurus yang tidak ada penyimpangan di dalamnya, yang berarti agama Islam itu sendiri. Jalan yang lurus itu adalah jalan para nabi yang telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh bimbingan, sekaligus ditugaskan untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Sidikin, yaitu orang-orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Syuhada, yaitu orang-orang yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun, atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebajikannya oleh Allah, para malaikat dan lingkungan mereka. Selanjutnya orang-orang yang berada di jalan yang lurus adalah solehin, yaitu orang-orang yang soleh, yang tangguh dalam kebajikan dan selalu berusaha mewujudkannya. Maka jaran lumping disebut juga jaran brai atau jaran bari, yang berarti birahi maring pangeran, yaitu cinta kepada Tuhan, sebagaimana firman Allah, katakanlah hai Rasulullah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian. Sebagaimana konsekuensi dua kalimat syahadat, begitu pula dengan cinta kepada Allah, yaitu menuntut kita untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu menjalankan syariat Islam. Kesenian jaran lumping dibuka dengan tari kaprawilan atau payudan, yang menggambarkan maskulinitas atau kegagahan penari, yang bermakna seorang manusia siap menghadapi perang besar, yaitu jihadul akbar, yang berlangsung seumur hidup, yaitu memerangi hawa nafsu. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dan ketika pulang dari perang Badar, beliau bersabda, kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kemudian perlahan penari masuk kepada kondisi trance atau ekstase atau tidak sadarkan diri karena hati dan pikirannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi dalam pertunjukan jaran lumping, selanjutnya ada atraksi yaitu makan suket, beling, dan gabah. Suket berasal dari kata sukut atau dalam bahasa Indonesia berarti diam. Seorang mukmin harus menghilangkan sifat pasif atau sifat diam dalam hal dunia maupun akhirat. Jadi kudu melakukan safariyah nak enak sabandina. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Najm ayat 39-42 yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian dia akan diberi balasan atas amalnya itu dengan balasan yang paling sempurna, bahwa sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Selanjutnya setelah makan suket yaitu makan gabah, yang maksudnya adalah kita harus menghindari sifat gegabah, harus senantiasa berhati-hati, geminastiti lan hati-hati dalam setiap tindakan dan ucapan. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 37 dikatakan, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa, kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu meminta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Dan dalam surat An-Nahl ayat 1 telah pasti datangnya ketetapan Allah agar janganlah kamu meminta agar disegerakannya datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dan terakhir adalah makan beling. Maksudnya adalah sebagai seorang mukmin kita harus menghilangkan sifat beli eling. Kita harus eling dari mana kita berasal dan akan kemana kita setelah hidup di dunia ini. Makanya jawabannya yaitu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu kita sesungguhnya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Selanjutnya adalah sesi terakhir dalam rangkaian pertunjukan jaran lumping, yaitu disadarkannya para pemain jaran lumping oleh pawang yang bertindak sebagai guru mursyid, yang menyadarkan bahwa secinta apapun kita kepada Allah, kita harus sadar bahwa kita masih hidup di dunia. Maka dari itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disusun oleh Mang Udin dari berbagai sumber dan ingatan kolektif sesepuh dan nalayan. Demikian sejarah legenda tentang jaran lumping. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Nanti biasa kita lanjutkan dengan diskusi, tapi sebelum itu kita berikan kesempatan kepada Kak Musa Sultan untuk memberikan mauizah hasanah untuk kita semua sebagai pengingat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.